Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Materi kita hari ini masih tentang bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk submateri yang akan kita bahas hari ini yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, siapkan alat tulis kalian. Marilah kita bersama-sama belajar agar apa yang kita inginkan bisa tercapai dan sukses untuk kalian semuanya. Untuk capaian kompetensinya, setelah kalian memahami dan menyaksikan video ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep ekonomi kreatif. Kedua, menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Dan ketiga, bisa menjelaskan manfaat persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Di kelas 7 kalian tentunya sudah pernah mendapatkan materi tentang kreativitas. Masih ingatkah kalian tentang kreativitas? Bagaimana peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dan bagaimana pengembangan konsep ekonomi kreatif? Kita bahas hari ini bersama-sama. Sambil mengingat kembali, pengertian dari kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Seorang wirausahawan harus memiliki gagasan kreatif. Karena gagasan kreatif ini, para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Anak-anakku, coba kalian perhatikan, ini adalah gambar-gambar bentuk kreativitas yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Gambar tersebut memperlihatkan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatif. Pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengertian konsep ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak lebih maju. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dalam mengembangkan sektor perekonomian. Buktinya, pertumbuhan sektor ekonomi ini sudah meningkat hingga 5,76% dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian, listrik, pertanian, dan sektor lainnya. Nah, ini adalah 14 subsektor industri kreatif di Indonesia. Apa saja 14 subsektor industri kreatif di Indonesia? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, subsektor periklanan atau advertising, bidang kegiatan jasa periklanan. Contoh, riset pasar, promosi dan kampanye relasi publik, pemasangan poster reklame, pamflet, brosur, dan lain-lain. Yang kedua, subsektor arsitektur. Bidang kegiatannya desain bangunan, contohnya seperti arsitektur taman ataupun perencanaan kota. Yang ketiga, ada subsektor pasar barang seni. Bidang kegiatannya perdagangan barang unik dengan contohnya seperti galeri, toko, swalayan, lelang, atau internet. Yang keempat, ada subsektor kerajinan atau craft. Bidang kegiatannya kreasi, produksi, distribusi produk kerajinan. Contohnya, barang kerajinan yang terbuat dari serat alam, batu berharga, kulit, logam, kaca, marmer, porselen, kain, dan lain-lain. Yang kelima, ada subsektor desain. Bidang kegiatannya yaitu kreasi desain. Contohnya desain grafis, interior, produk, ataupun industri.
Yang keenam, di sini ada subsektor fashion. Untuk bidang kegiatannya yaitu desain pakaian, contohnya seperti pakaian, alas kaki, ataupun aksesoris. Yang ketujuh yaitu subsektor video, film, fotografi. Bidang kegiatannya perfilman dengan contohnya seperti produksi video, film, dan jasa fotografi ataupun rekaman. Yang kedelapan ada subsektor permainan interaktif atau game. Bidang kegiatannya adalah hiburan, contohnya seperti kreasi, produksi, distribusi permainan komputer ataupun video. Yang kesembilan ada subsektor musik. Bidang kegiatannya adalah produksi rekaman, seperti contohnya kreasi atau komposisi, pertunjukan, rekaman suara. Yang ke-10 ada subsektor seni pertunjukan atau showbiz. Sini bidang kegiatannya adalah pertunjukan, contohnya seperti pertunjukan wayang, balet, musik, teater, opera, maupun tarian. Yang ke-11 ada subsektor percetakan dan penerbitan. Bidang kegiatannya adalah percetakan dan penerbitan. Untuk contohnya di sini ada penerbitan perangko, materai, uang kertas, cek, giro, saham, paspor, dan surat berharga lainnya. Yang berikutnya ada subsektor layanan komputer atau software. Bidang kegiatan teknologi informasi, contohnya jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, peranti lunak, dan lain-lain. Yang berikutnya ada subsektor TV dan radio. Bidang kegiatannya adalah informasi dan komunikasi. Untuk contohnya acara atau siaran televisi dan radio. Yang terakhir di sini ada subsektor riset dan pengembangan. Untuk bidang kegiatannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya penelitian dan pengembangan bahasa, sastra dan seni, jasa konsultasi bisnis, dan manajemen. Berikutnya adalah upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Bagaimana upaya yang dilakukan dengan sistem ekonomi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Yuk kita bahas bersama-sama. Landasan sistem ekonomi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Dalam demokrasi ekonomi ini melibatkan masyarakat yang terdiri atas rakyat dan pengusaha swasta dan pemerintah. Rakyat di sini atau masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah di sini menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dunia usaha. Upaya mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut melindungi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, yaitu memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektualnya antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Sedangkan yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif.
Baiklah anak-anakku, berikutnya adalah memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Bagaimana memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan bangsa? Yuk kita bahas bersama-sama. Anak-anakku, ada dua teori perdagangan yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditas-komoditas tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Contoh misalnya Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan sepatu, dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan sepatu lebih banyak. Artinya di sini Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan sepatu. Teori perdagangan yang kedua yaitu keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah daripada negara lain. Sebagai contoh di sini Indonesia dengan Malaysia. Indonesia ternyata lebih mampu memproduksi kopi dengan jumlah yang lebih banyak dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan Malaysia. Sedangkan Malaysia mampu memproduksi karet dengan jumlah yang lebih banyak dan biaya yang lebih murah daripada Indonesia. Artinya di sini Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam hal memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi karet. Baiklah anak-anakku, berikutnya adalah peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas agar dapat meraih keunggulan ekonomi bangsa, yaitu yang pertama dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam, di sini terutama produk unggulan komoditas ekspor. Dan yang kedua, melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi yang lebih murah. Baiklah anak-anakku, Ibu harapkan kalian masih semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita sampai pada tugas aktivitas individu yang harus kalian kerjakan. Tugas kalian adalah berilah 2 contoh tindakan kreatif di masa pandemi COVID-19. Setelah itu kalian analisis apakah manfaat tindakan kreatif itu bagi masyarakat di masa pandemi saat ini. Jawaban seperti biasa ditulis di lembaran kertas folio bergaris, dikumpulkan di sekolah sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas masing-masing kelas, atau difoto dikirim lewat WA atau Google Classroom. Ibu tunggu tugas kalian, semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Dan untuk refleksi hari ini ada penilaian non-kognitif yang harus kalian jawab juga. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pilih salah satu dari 2 gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang ketiga, apa yang kalian kuasai dan yang belum kalian kuasai dari materi hari ini? Jawaban ditulis di bawah jawaban tugas aktivitas individu. Baiklah anak-anakku, selesai sudah penjelasan Ibu untuk submateri hari ini, dan kita akan bertemu lagi untuk minggu depan dengan submateri yang lain, yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat kalian dalam mengerjakan tugas kalian. Tetaplah kreatif, tetaplah aktif,
hidup indah dengan berkarya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.